Hello guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang perjalanan seekor simpanse, anak kepala suku, dalam menyelamatkan klannya yang ditangkap oleh suku monyet yang lain yang lebih besar dan lebih kuat. Bagaimanakah alur cerita filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Diceritakan Caesar, sang pemimpin klan para monyet yang selama ini membimbing dan menjaga mereka, telah meninggal. Dan 300 tahun setelah itu kehidupan para monyet dan simpanse pun mulai mengalami perubahan dan jauh berkembang ke generasi berikutnya. Scene beralih di mana kita melihat 3 ekor simpanse yang bernama Noah, Anaya, dan Suna melakukan perburuan telur burung elang untuk ritual upacara adat di suku mereka. Setelah mereka menemukan sarang burungnya, mereka lalu melihat ada 3 telur di sana. Anaya berkata mungkin mereka dapat mengambil ketiganya. Noah lalu melarangnya karena sesuai dengan hukum para ketua, mereka harus menyisakan 1 telur untuk ditinggalkan. Noah pun mengalah untuk tidak mengambil telur-telur tersebut, dan akhirnya Anaya dan Sunaya mengambil masing-masing 1 telur. Noah yang belum mendapatkan telur ternyata menemukan sebuah sarang lain dan berusaha untuk mengambil 1 telur untuk dirinya. Tapi ketika dia mau mengambilnya, induk burung elang itu datang dan menyerang Noah yang membuat Noah terperosok. Noah sempat terjatuh, tapi beruntung dirinya berhasil selamat dan mendapatkan telurnya juga. Setelah berhasil mendapatkan telur, Noah, Anaya, dan Suna pun berencana untuk pulang. Noah seketika melihat bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Dan setelah Suna melemparnya dengan ketapel dan tepat mengenainya, dan sosok misterius itu pun lalu melarikan diri. Noah dan yang lainnya pun lalu mengejarnya. Sesampainya di sebuah terowongan, mereka pun melihat selimut makhluk tadi tertinggal. Anaya lalu memeriksanya dan memberitahu bahwa dari baunya sosok itu bukanlah seekor monyet. Mereka pun curiga kalau dari baunya mungkin adalah seorang manusia. Namun karena mereka dilarang untuk menjelajahi wilayah itu, akhirnya Anaya pun hanya mengambil selimut itu dan mereka pun lari sambil ketakutan. Kemudian mereka bertiga pun pulang. Setelah sampai di desa para monyet, Noah lalu bertemu dengan ibunya dan ibunya mengatakan bahwa ayah Noah sudah menunggunya untuk melihat telur milik Noah. Noah kemudian bertemu dengan ayahnya yang bernama Koro. Koro tanpa sengaja mencium bau manusia, lalu Noah menceritakan bahwa dia menemukan sesuatu di wilayah terlarang sembari memberikan selimut tadi kepada sang ayah. Dan dari baunya itu bukanlah seekor kera, melainkan bau manusia. Koro yang khawatir lalu mengingatkan Noah untuk tidak masuk ke wilayah itu karena sangat berbahaya. Koro pun terlihat memberitahu para ketua suku tentang temuan Noah itu. Saat di bawah, Suna yang melihat Noah duduk sendiri di depan rumahnya bertanya apakah dia sudah bertemu dengan ayahnya dan memberitahu tentang temuan mereka. Noah pun kemudian menjawab bahwa dia sudah memberitahu ayahnya dan para ketua pun sudah mengirim Hoda untuk memeriksa tempat yang tadi mereka datangi. Malam harinya ketika Noah sedang memperbaiki perkakas milik ibunya, Noah mendengar sesuatu dari tempat arah pengeringan ikan. Setelah Noah memeriksanya, ternyata ada seorang wanita yang masuk dan bersembunyi di sana. Karena terlihat oleh Noah, wanita itu pun kemudian mendorong Noah dan melarikan diri ke hutan. Noah yang tadi sempat didorong tubuhnya oleh wanita itu menyadari telur elangnya kini telah pecah. Noah, Anaya, dan Suna pun panik. Mereka khawatir karena dalam upacara adat besok mereka bertiga harus mempersembahkan telur mereka masing-masing. Sebagai bentuk kesetiaan kawan, Ayana dan Suna sepakat untuk menunda persumpahan telur mereka di musim berikutnya. Namun Noah menolaknya karena dia tidak ingin membebani kedua sahabatnya. Akhirnya Noah pun berencana untuk mencari telur penggantinya malam itu juga, agar besok pagi mereka bisa tetap mengikuti upacara.
Ketika sedang melewati sebuah daerah terlarang tadi, Noah mendengar seperti ada suara perkelahian, dan ketika Noah memeriksanya, dia melihat beberapa monyet berpakaian aneh sudah tergeletak di tanah. Noah yang masih tidak mengerti dengan apa yang dilihatnya, seketika dikejutkan oleh Hoda yang sudah terluka parah memanggil namanya dari belakang. Dan ketika Noah mau membantunya, ternyata Hoda sudah tidak terselamatkan lagi. Noah yang masih terkejut lalu memutuskan untuk bersembunyi di semak-semak setelah mendengar ada beberapa suara kuda yang mendekat ke arahnya. Dari balik semak-semak Noah melihat sekelompok monyet yang memeriksa mayat Hoda tadi. Salah satu dari mereka pun menemukan selimut yang dibawa Hoda dan kemudian mengendusnya. Monyet itu lalu memberitahu kepada pemimpin kelompok mereka yang bernama Silva bahwa dia mencium bau manusia dari selimut itu. Silva langsung menyuruh anak buahnya untuk berpencar untuk mencari manusia itu. Lalu ketika para monyet tersebut mau berpencar, Silva melihat kuda milik Noah yang Noah tinggalkan. Silva mengira bahwa itu adalah kuda milik dari manusia tadi. Silva lalu menyengat kuda Noah itu dengan tongkat listrik. Para pasukan monyet itu pun kemudian mengikuti kemana kuda Noah berlari. Secara insting kudanya pun langsung berlari pulang kembali ke desa Noah. Noah yang bersembunyi di semak-semak langsung berlari mengejar mereka semua karena khawatir akan keselamatan para warga desa. Tapi saat Noah tiba, dia telah terlambat. Dia melihat bahwa desanya sekarang telah terbakar dan semua warga desanya pun diserang serta beberapa dari mereka dibunuh oleh kelompok monyet perang tersebut. Noah yang melihat anaknya terikat berusaha untuk menyelamatkannya, namun dia diminta oleh ibunya untuk membantu ayahnya yang masih berada di kandang burung elang. Noah pun lalu segera menuju ke sana dan melihat bahwa ayahnya sedang melepaskan para burung elang yang masih terikat di dalam kandang. Noah juga lalu ikut membantu, namun ketika mereka berdua sedang menyelamatkan para burung, Silva datang dan berhadapan dengan Koro. Silva lalu menghajar Koro dan karena badan Silva yang besar membuatnya mudah untuk melawan Koro. Ketika Noah melihat ayahnya dilukai oleh Silva, Noah pun ikut menyerang Silva untuk menyelamatkan ayahnya. Namun karena Noah dan Koro bukanlah seorang petarung, ayah Noah pun terbunuh oleh Silva dan Noah terjatuh dari kandang burung elang yang sangat tinggi hingga membuatnya tak sadarkan diri. For Caesar. Setelah Noah terbangun, dia melihat bahwa sekarang desanya sudah hancur dan para warga desa pun sudah dibawa semuanya oleh Silva dan pasukannya, termasuk ibu Noah. Noah yang kemudian menemukan mayat ayahnya dan kemudian dia menguburkannya. Noah bersumpah di kuburan ayahnya bahwa Noah akan menyelamatkan ibunya serta para warga desa yang lain dan membawa mereka semua kembali ke desa lagi. Untuk bisa menemukan mereka, Noah pun melacak jejak kaki yang ditinggalkan oleh para monyet perang tersebut. Jejak kaki itu ternyata mengarah ke wilayah terlarang yang selama ini tidak boleh dimasuki. Dengan tekad yang kuat, Noah akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke wilayah itu dan ternyata menemukan sebuah wilayah baru. Ketika Noah melewati sebuah wilayah, dia melihat kepulan asap di atas bukit. Dan setelah Noah memeriksanya, Noah ternyata terperangkap ke dalam sebuah jebakan. Noah lalu terjatuh dan dirinya tersangkut di akar-akar tumbuhan. Setelah dia membebaskan dirinya, ternyata jebakan tadi dibuat oleh seekor orang utan yang bernama Raka. Raka mengira bahwa Noah adalah salah satu dari kelompok monyet bertopeng yang telah membunuh saudaranya. Namun setelah menjelaskan bahwa dirinya bukan bagian dari kelompok itu dan justru Noah sedang melacak keberadaan mereka karena telah menghancurkan desa, membunuh ayahnya dan menculik ibunya, barulah Raka mempercayai Noah dan mereka pun terlihat langsung akrab. Ketika Noah bertanya kepada Raka apakah dia melihat para monyet dari desanya, Raka menjawab bahwa dia tidak melihat mereka karena dia pun juga bersembunyi ketika para monyet bertopeng tersebut membunuh saudaranya. Raka lalu menjelaskan bahwa dia bersembunyi untuk melindungi warisan budaya sejarah leluhur mereka yang itu adalah buku-buku. Lalu Noah meminta kepada Raka untuk membantunya kembali ke kudanya. Dan setelah diantarkan oleh Raka keluar, mereka berdua melihat wanita misterius itu ternyata membuntuti Noah, dan Noah pun langsung mengusirnya. Raka yang terkejut karena melihat manusia memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama dengan Noah untuk melihat dunia luar. Bird, sing the song.
Ketika mereka berdua sedang bermalam sambil menyalakan api, Noah dan Raka melihat wanita misterius itu dari balik pepohonan. Raka yang mengira bahwa dia mungkin lapar melemparkan beberapa buah apel ke arahnya, dan seketika wanita itu pun langsung memakannya. Raka juga kemudian melemparkan selimut Noah kepadanya karena terlihat wanita itu kedinginan. Awalnya Noah tidak memperbolehkan Raka memberikan selimutnya, tapi karena mereka harus menunjukkan belas kasihan, akhirnya Noah pun mengizinkannya. Dengan spontan Raka lalu memberikan usulan kepada Noah, sebaiknya mereka berdua memberikan nama Nova pada wanita itu. Ketika Raka dan Nova telah tidur, terlihat Noah menjelajah ke sebuah tempat yang tampak seperti sebuah observatorium. Di sana Noah menemukan sebuah teleskop bintang yang sangat besar. Lalu Noah sangat takjub ketika menyadari bahwa alat itu ternyata bisa melihat bintang-bintang di langit. Noah lalu melihat di ujung teleskop itu, tapi tidak ada apapun. Tiba-tiba Noah melihat Nova juga berada di ruangan itu. Nova lalu mendekat ke teleskop dan melihat bintang dari teleskop itu juga. Keesokan paginya Noah mengatakan kepada Raka tentang apa yang ia ketahui tentang Nova semalam, yang mana Nova juga bereaksi ketika ia melihat ke teleskop tadi. Lalu karena khawatir akan keselamatan Nova, Raka ingin mengajak Nova ikut dengan mereka berdua. Karena sadar tidak ada kuda lain, Raka lalu menghampiri Nova dan mengajaknya untuk naik kuda bersama dirinya. Pada saat mereka melewati sebuah wilayah, Noah, Raka, dan Nova melihat banyak sekali kawanan zebra yang sedang minum. Tiba-tiba Nova melihat banyak manusia lain muncul dari balik pepohonan. Mereka semua sangat terkejut dan Nova sangat terharu mengetahui bahwa dia ternyata tidak sendirian. Akan tetapi orang-orang itu terlihat sangat primitif dan belum cerdas seperti Nova. Dan ketika Noah akan melanjutkan perjalanan, Raka diminta oleh Noah untuk tinggal bersama mereka dan mengajari mereka cara hidup dengan ajaran-ajaran sisar yang sesungguhnya. Sebagai kenang-kenangan, Raka pun memberikan kalung ordo sisar kepada Noah dan setelah itu mereka pun berpisah. It is important. Ketika Raka ingin mengajak Nova untuk bergabung dengan orang-orang itu, pasukan monyet bertopeng tiba-tiba datang dan berusaha menangkap mereka semua. Raka dan Nova pun lalu berlari dan mereka berdua berpisah di tengah-tengah kekacauan itu. Terlihat pasukan Silva menangkap para manusia primitif itu dan ternyata Silva memang ingin mencari Nova. Dan ketika Nova dikejar oleh Silva, Nova lalu bersembunyi di semak belukar. Lalu Silva dan pasukannya terlihat mencari Nova di area semak-semak tersebut. Dan pada saat Nova terpojok oleh Silva serta anak buahnya, dari kejauhan Noah berteriak memanggil Nova untuk menyelamatkannya. Nova yang sudah sangat terdesak seketika berteriak memanggil Noah dan Nova pun segera berlari ke arah Noah. Silva yang melihat Nova pun lalu berlari mengejar Nova meskipun sempat hampir tertangkap oleh Silva, namun pada akhirnya Noah berhasil melepaskan cengkeraman Silva dari Nova dan ketika mereka mau melarikan diri, salah satu anak buah Silva berusaha untuk menghentikan mereka berdua, namun tiba-tiba Raka muncul dan langsung memukul anak buah Silva itu dengan batang kayu dan dengan begitu mereka pun berhasil lolos. Setelah mereka bertiga jauh dari jangkauan Silva dan anak buahnya, Noah dan Raka lalu melepaskan kuda-kuda mereka agar bisa memberikan sedikit waktu untuk mereka bersembunyi dan mengecoh Silva serta pasukannya. Sewaktu Noah sedang menatap Nova, Raka lalu bertanya apa yang telah dia lewatkan. Noah menjawab bahwa Nova ternyata bisa berbicara dan bahkan sanggup memanggil namanya. Tapi Raka tidak percaya dan mengatakan bahwa mungkin Noah hanya salah dengar saja. Lalu tiba-tiba Nova berkata kepada mereka bahwa dirinya mempunyai nama dan namanya adalah Mei. I have a name. May. Mei menceritakan kalau dia tahu kemana para monyet bertopeng itu membawa ibu dan para warga desa suku Elang. Mei lalu menceritakan bahwa Silva dan pasukannya membawa warga suku Elang ke sebuah pemukiman manusia, tempat tujuan yang sama yang juga dituju olehnya untuk mencari manusia-manusia lain yang juga diculik oleh Silva. Keesokan paginya ketika mereka bertiga mau menyeberangi jembatan, saat di tengah jembatan mereka dihadang oleh Silva dan anak buahnya. Dan tiba-tiba dari belakang Noah ditangkap oleh pasukan Silva. Lalu saat Raka akan menolong Noah, dari belakang Mei juga disekap yang membuat Mei terjatuh ke sungai. Raka yang melihatnya mencoba untuk menyelamatkan Mei, namun jaring yang menjadi pegangan Mei robek yang memaksa Raka untuk turun ke sungai.
Setelah Raka berhasil menyelamatkan Mei, Raka justru terdorong oleh arus sungai dan membuatnya tersangkut di jaring. Noah yang terluka dan Mei yang tidak bisa melakukan apa-apa tidak sanggup untuk menyelamatkan Raka. Lalu Silva memotong jaring yang menahan tubuh Raka dan seketika Raka hilang terbawa oleh arus sungai yang sangat deras. Silva lalu membawa Noah dan Mei ke tempat tinggal kelompok mereka yang berada di pesisir pantai. Kelompok mereka ternyata tinggal di bangkai kapal tanker yang terdampar. Di pantai itu, di dalam kapal, Mei dan Noah dipisahkan oleh Silva. Di sana ikatan Noah dilepas dan dia diarahkan ke camp tempat sukunya berada. Di sana Noah ternyata bertemu dengan Suna dan Noah lalu menanyakan tentang ibunya dan juga keadaan Anaya. Sementara Mei yang dibawa oleh Silva, dia dibawa untuk menemui seseorang yang bernama Trevatan. Trevatan adalah manusia yang diselamatkan oleh Proximus ketika dia terluka parah di pantai, dan karena merasa berhutang budi, Trevatan akhirnya mengajarkan banyak hal kepada Proximus melalui buku-buku tentang pengetahuan dan sejarah umat manusia. Setelah Noah bertemu dengan Suna, Noah lalu diantarkan oleh Suna untuk bertemu dengan ibunya yang juga masih selamat. Noah lalu memberitahu sang ibu bahwa ayahnya telah tiada di malam desa mereka diserang. Tak lama kemudian terdengar suara trompet dan genderang memerintahkan semua monyet untuk berkumpul. Kemudian muncullah seekor monyet pemimpin, dia adalah Proximus. Proximus menyebut dirinya adalah Caesar karena dirinya ingin dijadikan panutan semua monyet sama seperti Caesar. Proximus kemudian menginstruksikan mereka untuk menarik sebuah rantai yang terikat dengan sebuah pintu besi raksasa yang ada di sana. Terlihat kuda-kuda dan pasukan Proximus, mereka mulai menarik pintu itu, tapi pintu itu tidak bisa terbuka. Mereka juga menyalakan bubuk mesiu untuk membuka pintu itu, tapi pintu itu tidak bergerak. Lalu ketika salah satu rantai terlepas dan melukai beberapa monyet di sana, Proximus menginstruksikan berhenti dan akan mencobanya besok. Maybe stronger tomorrow. Di dalam kapal, Trevatan mengatakan kepada Mei bahwa sudah berbulan-bulan sejak mereka berusaha untuk membuka pintu besi raksasa itu, akan tetapi hingga sekarang mereka masih juga belum berhasil membukanya. Lalu terlihat Suna yang sedang bersama Noah mengatakan bahwa Noah harus mulai bisa menerima kehidupan mereka di sini dan mematuhi Proximus karena di tempat ini Proximus adalah hukum mutlak bagi mereka. Lalu tiba-tiba Silva meminta Noah untuk ikut karena Proximus ingin bertemu dengannya. Di dalam kapal, Noah lalu bertemu dengan Proximus. Di sana Noah melihat Mei dan Trevatan ada di tempat itu. Lalu ketika Proximus menyambut kedatangan Noah, Noah tiba-tiba melihat Anaya yang ia kira telah mati masuk ke ruangan itu dan mengantarkan makanan untuk Proximus. Proximus lalu mengatakan kepada mereka semua bahwa ia sebenarnya mencita-citakan sebuah evolusi, tapi jika menggunakan metode lama, evolusi itu akan membutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Akan tetapi Proximus meyakini bahwa dengan teknologi yang ada di dalam pintu besi raksasa itu, impiannya akan evolusi mungkin bisa langsung terwujud. Proximus kemudian mengajak Noah untuk melihat keluar. Proximus berharap dia bisa menciptakan sebuah kerajaan kera, dan dia sangat berharap Noah bisa membantu mewujudkan cita-citanya karena Proximus meyakini bahwa ini adalah waktu yang sangat tepat bagi para monyet untuk menguasai bumi dan bukan oleh manusia. Dan justru Proximus ingin melenyapkan para manusia supaya manusia tidak akan mengancam keberlangsungan kerajaan di masa depan, karena Proximus tidak ingin para manusia menempatkan para monyet di balik kandang lagi seperti di masa lalu. This is our time. We won't live in cages again. Malam harinya saat Trevatan ingin mengajak Mei untuk belajaran sejarah bersama dengan Proximus, Mei menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal di kamar. Dan setelah Trevatan pergi, Mei melihat Noah datang mengunjunginya dari arah lain yang tidak dijaga oleh penjaga Proximus. Noah lalu mengatakan pada Mei bahwa ia akan membantunya jika Mei mengatakan yang sebenarnya, apa yang ia cari di dalam pintu besi itu. Mei lalu menjawab bahwa ia ingin mencari sebuah buku yang bisa membuat para manusia bisa berbicara kembali. Sekarang banyak manusia yang tidak bisa berbicara karena terkena sebuah virus aneh. Setelah Noah mendapatkan cerita yang sebenarnya dari Mei, Noah pun memutuskan untuk membantu Mei sekaligus ingin menyelamatkan suku elang dari tempat ini. You know a way inside? Yes.
Lalu terlihat Noah pun meminta bantuan kepada Suna dan Anaya, akan tetapi hanya Suna yang bersedia untuk membantu Noah karena Anaya yang sangat ketakutan dan tidak berani untuk menentang Proximus. Noah dan Suna lalu bergabung dengan Mei yang sedang mengambil beberapa bahan peledak dari gudang penyimpanan. Ketika mereka bertiga sedang memasang peledak tersebut, tiba-tiba Anaya datang dan menyadari bahwa ia harus membantu teman-temannya. Mereka semua lalu melanjutkan mempersiapkan semua peledaknya. Lalu saat mereka sedang menuangkan bubuk-bubuk mesiu, tiba-tiba Trevathan datang mempergoki mereka dan akan memberitahu ke Proximus tentang rencana mereka. Mei yang merasa bahwa Trevathan akan mengancam keberhasilan misi terpaksa membunuh Trevathan saat itu juga dengan mencekik Trevathan hingga tewas dan membuang mayatnya ke laut. Lalu terlihat mereka berempat menyusuri pantai dan mencari sebuah tebing di mana mereka harus memanjat tebing itu untuk bisa sampai di dalam ruangan besi tersebut. Setelah sampai di atas, Mei menunjukkan sebuah celah yang mana melalui celah itu mereka bisa masuk ke dalam dan mereka lalu menyusuri daerah itu dengan bermodalkan obor. Di sana Mei lalu menghidupkan reaktor listrik. Di sana mereka kagum dengan apa yang mereka lihat, bahwasanya manusia bisa membuat ruangan yang sangat besar ini. Lalu terlihat Mei mengambil sebuah kapak dan menyuruh para kera untuk menunggunya. Mei ternyata pergi ke ruang server. Ternyata di sana dirinya mengambil sebuah device. Sementara itu Noah, Suna, dan Anaya menemukan ruangan yang mana ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang peninggalan manusia. Dan salah satunya adalah buku cerita bergambar anak-anak. Di dalam buku itu menggambarkan tentang kebun binatang yang mana mereka bertiga melihat bahwa bagi manusia, monyet dulunya hanyalah hewan yang ditempatkan di dalam sebuah kandang besi dan dipertontonkan kepada manusia seolah bahwa kaum mereka hanyalah sebuah hiburan semata. Tiba-tiba Mei kemudian datang dan mengatakan bahwa sudah waktunya mereka untuk pergi. Saat menuju ke pintu keluar, Noah dan teman-temannya takjub melihat banyak sekali teknologi manusia yang membuat mereka kebingungan. Dan ketika mereka sudah berada di depan pintu besi, terlihat Mei membuka sistem panel pintu besi itu dengan harapan nanti jika pintu terbuka, mereka bisa menyelamatkan para monyet terutama suku elang. Akan tetapi ketika pintunya terbuka, dari luar ternyata Silva dan Proximus sudah menunggu mereka semua. Awalnya Proximus memuji Noah karena telah membuka pintu besi itu, tapi Noah melakukan kesalahan dengan mempercayai manusia. Proximus lalu mengancam dengan menyekap Suna dan akan membunuhnya jika Noah tidak memberitahu Proximus apa yang direncanakan oleh Mei di dalam ruangan besi miliknya. Lalu ketika Suna akan dibunuh, Mei dengan cepat menembakkan senjata ke arah anak buah Proximus yang menawan Suna, dan kemudian monyet itu pun mati. Proximus yang takjub dengan senjata yang dimiliki oleh Mei mengatakan bahwa Mei boleh pergi asalkan dia memberitahu di mana letak senjata-senjata yang lain. Namun karena Mei tidak ingin teknologi ini jatuh ke tangan para monyet, Mei pun berlari keluar dan meledakkan tanggul pantai yang menyebabkan air laut masuk dan menyapu semua ke dalam ruangan besi. Akibatnya air laut sedikit demi sedikit mulai membanjiri ruang besi itu. Saat air mulai memasuki tempat itu, terlihat Noah hendak menyelamatkan ibunya yang terbawa arus, tapi keburu sang ibu terbawa arus. Tapi beruntung di sisi lain Noah berhasil menyelamatkan ibunya. Ketika air mulai meninggi, Noah menginstruksikan klannya untuk terus memanjat dan meminta untuk mengikuti Suna dan Anaya karena mereka mengetahui jalan keluarnya. Lalu di balik air muncullah Silva yang hendak menangkap Noah. Di sini terjadi kejar-kejaran antara Noah dan Silva. Noah terlihat menendang Silva yang membuat mereka terjatuh ke arus air lagi. Di air pun Silva terus mengejar Noah hingga ke sudut-sudut yang sempit. Namun ketika Silva akan menangkap Noah, Noah naik melalui sela-sela pipa, sedangkan Silva dirinya yang tidak bisa keluar dari air pun akhirnya dirinya pun tenggelam. Setelah itu Noah memanjat agar bisa secepatnya keluar dari tempat itu. Setelah sampai di luar, Noah tiba-tiba langsung diserang dan dihajar secara brutal oleh Proximus. Lalu ketika Noah sudah terluka parah, Noah melihat sekumpulan burung elang terbang di atasnya. Dan seketika Noah langsung menyanyikan lagu untuk memanggil para burung elang dan tidak lama diikuti juga oleh para suku elang yang lain.
Dalam sekejap para burung elang itu menyerang Proximus secara bersamaan yang membuat Proximus kewalahan dan akhirnya terjatuh ke laut dari tebing yang sangat tinggi. Scene beralih di mana para suku elang terlihat telah pulang ke desa mereka dan bersama-sama membangun kembali desa mereka yang hancur. Ketika mereka semua sedang bekerja, Mei tiba-tiba datang untuk berpamitan pada Noah. Noah yang masih belum memahami tentang manusia mengatakan kepada Mei, ternyata Proximus benar bahwa manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengambil semuanya demi diri mereka sendiri. Namun Mei mengatakan kepada Noah bahwa dari awal itu semua adalah teknologi milik manusia dan tidak diperuntukkan untuk kaum kera. Noah seketika berharap jika Raka masih hidup, dia mungkin tahu apa yang harus dia lakukan dengan semua permasalahan ini. Noah lalu memberikan kalung Ordo Caesar untuk Mei sebagai pengingat bahwa Noah masih mempercayai manusia dan monyet bisa hidup berdampingan seperti di era ketika Caesar masih hidup. Dan setelah itu Mei pun pergi meninggalkan desa mereka. Lalu terlihat Mei menuju ke sebuah tempat di mana para manusia cerdas lainnya bersembunyi di dalam sebuah bunker. Dan setelah bertemu dengan salah satu perwakilan dari mereka, Mei memberikan satu device komunikasi yang ia ambil dari bunker sebelumnya. Dan setelah perangkat itu difungsikan, orang-orang di sana mencoba berkomunikasi dengan pihak lain dan seketika manusia lain dari tempat yang tidak diketahui meresponnya dan orang-orang itu pun terlihat sangat senang. Di akhir film kita melihat Noah mengajak Suna ke tempat teleskop tadi. Suna juga takjub ketika dia melihat ke teleskop itu. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. Bagi kalian yang pingin dibuatkan alur cerita filmnya, boleh komen di bawah. See ya!